Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Nuzula. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aspek karir pada psikologi anak dan remaja mengenai minat dan bakat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling anak dan remaja. Nah, dalam aspek karir ini ada beberapa tahap perkembangan karir menurut Ginsberg, Axelrod, dan Herma. Nah, tahap perkembangan karir ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap fantasi, kemudian ada tahap tentatif, dan juga ada tahap realitas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tahap fantasi. Tahap fantasi ini biasanya terjadi pada anak usia 0 sampai 11 tahun, di mana anak-anak ini masih sekolah dasar. Nah, biasanya pada tahap fantasi ini anak itu sering menyebut cita-cita mereka kelak besar itu dengan spontan tanpa berpikir panjang. Kemudian apa yang diucapkan itu uh, secara rasional dan secara tidak rasional dan tidak objektif, karena uh, cita-cita yang mereka ucapkan itu bukan dari minat dan juga bukan dari bakat dan juga bukan dari kemampuan dia, karena dia hanya berfantasi bahwa besok besar aku akan menjadi seorang dokter, besok besar aku akan menjadi seorang polisi dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian uh, kenapa anak bisa berbicara seperti itu, mempunyai fantasi yang seperti itu? Karena anak itu cenderung untuk melihat TV, dan faktor lingkungan pun itu mampu mempengaruhinya. Misalnya dia melihat di tayangan TV bahwa dia melihat seorang dokter memiliki beberapa mobil, dia sangat kaya, rumahnya besar. Anak ini akan berpikiran bahwa besok jika aku jadi dokter, aku akan seperti itu. Aku akan mempunyai mobil yang besar, yang banyak, aku akan mempunyai rumah yang besar, dan aku akan menjadi orang yang kaya. Itu merupakan pikiran-pikiran dari anak sekolah dasar terhadap cita-citanya, karena mereka belum mengetahui minat dan bakat mereka itu di mana. Kemudian yang kedua ada tahap tentatif. Tahap tentatif ini biasanya terjadi pada anak usia 12 sampai 18 tahun. Ini sudah mulai masuk ke remaja. Biasanya sekolah menengah baik SMP maupun SMA itu. Nah, di tahap tentatif ini anak itu atau remaja itu sudah mampu memulai menyadari bahwa dia itu memiliki bakat, dia sudah juga dia memiliki minat, dia juga memiliki kemampuan, dan dia pun menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki itu berbeda-beda dengan orang lain, minatnya juga berbeda-beda. Nah, di dalam tahap tentatif ini terbagi menjadi beberapa sub tahap. Yang pertama ada sub tahap minat, yang kedua ada sub tahap kapasitas, yang ketiga ada sub tahap nilai, dan yang keempat ada sub tahap transisi. Yang pertama ada sub tahap minat. Sub tahap minat ini biasanya terjadi pada anak usia 11 sampai 12 tahun, di mana anak ini lebih cenderung untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kesenangannya, keinginannya. Misalnya, dia lebih suka main gitar. Jadi, karir yang diingat atau karir yang diinginkan itu adalah dia ingin menjadi seorang pemusik, seperti itu. Jadi dia itu lebih ke apa yang dia sukai itu akan menjadi cita-citanya. Kemudian ada subsistem sub tahap kapasitas. Ini biasanya terjadi pada anak usia 13 sampai 14 tahun.
di mana anak-anak ini atau remaja ini mulai melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang didasari pada kemampuan masing-masing, di samping minat dan bakatnya. Kalau tadi sub tahap minat itu hanya mereka melakukan pekerjaan atau kegiatan hanya karena keinginannya atau karena kesenangannya, kalau di sub tahap kapasitas dia mulai mampu dia mulai melakukan pekerjaan itu dengan kemampuannya. Misalnya ketika di tahap sub tahap minat dia suka bermain gitar itu karena kesenangannya, maka di kapasitas ini dia lebih kemampuan, wah ternyata kemampuanku ini lebih ke menggambar, seni lukis. Nah seperti itu. Jadi kemampuannya ini berbeda dengan minatnya. Jadi akhirnya dia lebih sering melakukan menggambar, kegiatan menggambar, melukis daripada bermain musik. Kemudian ada sub tahap nilai, di mana sub tahap nilai ini biasanya terjadi pada anak usia 15 sampai 16 tahun. Dan pada tahap nilai ini, anak-anak atau remaja itu sudah mampu membedakan mana kegiatan yang bisa dihargai oleh masyarakat dan mana kegiatannya tidak dapat dihargai oleh masyarakat. Jadi dia lebih mementingkan ke sosialnya daripada keinginan dan daripada keinginannya. Seperti itu. Kemudian ada sub tahap transisi, di mana ini biasanya terjadi pada anak usia 17 sampai 18 tahun sudah beranjak ke SMA. Nah, pada tahap ini remaja ini sudah mampu memikirkan atau merencanakan karir mereka berdasarkan minat, bakat, dan juga kemampuan dan juga nilai-nilai yang diperjuangkan. Jadi mulai dari minatnya seperti apa, kemampuannya bagaimana, kemudian apakah ini itu baik bagi masyarakat, bisa dihargai oleh masyarakat atau tidak, itu sudah dipikirkan di dalam sub tahap transisi ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada tahap realitas, di mana tahap ini biasanya terjadi pada orang dewasa pada usia 19 sampai 25 tahun. Nah, di tahap realitas ini orang atau individu itu sudah mengenal lebih baik mana minatnya, mana kemampuannya, mana nilai yang harus dikejarnya. Jadi lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi mengenai arti dari minat, kemampuan, dan juga nilai-nilai yang dikejarnya. Nah, di tahap realitas ini biasanya individu itu memiliki pekerjaan yang ia sudah tahu bahwa pekerjaan itu ada konsekuensi dan ada tuntutan atau aturan yang harus dikerjakan. Seperti itu. Kemudian untuk perencanaan karir di usia 19 sampai 25 tahun ini itu berpikirnya lebih objektif dan lebih rasional dibanding dari tahap fantasi tadi. Karena di tahap realitas ini ia sudah lebih baik mengenal tentang minatnya, tentang bakatnya, kemampuannya, potensinya, dan lain sebagainya. Nah, di tahap realitas ini dibagi menjadi sub tahap juga. Yang pertama ada sub tahap eksplorasi, di mana remaja ini mulai menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada tahap tentatif akhir, yaitu pada tahap transisi. Dan pada tahap eksplorasi ini, individu itu sudah mampu menimbang-nimbang pekerjaan mereka
mereka yang dianggap sesuai dengan minatnya, dengan bakatnya, serta nilai mereka. Tapi remaja atau individu pada tahap ini itu belum berani untuk mengambil keputusan tentang pekerjaan yang mana yang paling tepat untuk dirinya. Dia sudah merencanakan bahwa saya mempunyai minat ke musik. Saya mempunyai potensi dan kemampuan bermain drum. Sepertinya saya akan menjadi seorang pemusik. Itu sudah direncanakan, namun dia belum berani untuk mengambil keputusan bahwa ya, saya akan menjadi seorang pemusik. Itu belum. Nah, kemudian ini juga bisa terjadi pada anak-anak remaja ya, yang ketika dia memilih sekolah, mana sekolah lanjutan yang baik untuk dia, itu juga bisa dipikirkan. Kayak ke perguruan tinggi itu. Nah, ini sekolah lanjutan ini maksudnya ke perguruan tingginya, dimana ia akan mengambil prodi atau dia akan mengambil jurusan sesuai dengan karir yang dia inginkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada tahap subtahap kristalisasi, di mana remaja ini mulai merasa mantap dengan karir tertentu, karir yang dipilihnya dengan berkat pergaulan yang luas, pengetahuan tentang pekerjaan, tentang kegiatan itu luas, mendalam, dan remaja ini semakin terarah pada karir-karir yang diinginkan. Walaupun dalam subtahap kristalisasi ini remaja itu belum mampu untuk mengambil keputusan lagi, walaupun dia sudah yakin dan dia sudah mantap. Kemudian terakhir ada subtahap spesifikasi. Nah, di mana ini merupakan tahap yang terakhir dalam mengambil karir atau perkembangan karir, yaitu remaja atau individu ini sudah mampu mengambil keputusan yang jelas tentang karir yang dipilih. Aku akan ketika tadi berpikir bahwa aku mampu, aku senang dengan musik, kemampuanku aku bisa jadi aku bisa bermain drum. Apakah aku bisa menjadi seorang pemusik? Nanti saja. Nah, di tahap ini, di tahap spesifikasi ini, dia sudah mantap dengan karir yang dipilihnya. Ya, saya akan menjadi seorang pemusik. Saya akan belajar lebih dalam mengenai drum dan saya akan membentuk band, misalnya seperti itu. Jadi tahap spesifikasi ini sudah sudah mantap, sudah fix karir yang dipilihnya seperti itu. Nah, itu merupakan materi-materi yang saya dapatkan tentang aspek karir di psikologi anak dan remaja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya maupun ada kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.